semua, kembali lagi di podcast PP Abi, Bincang Santai bareng PP Abi. Kali ini edisinya beda, nggak pakai bintang tamu yang high ya, yang lolo aja lah ya. Udah biasa kalau yang high ya. Kalangan menengah ke bawah. Lebih ke bawah-bawah malahan ya. Nggak berprestasi pula. Bukan AP mulai, ada yang bukan AP, Oh my gitu God. ya. Oh my god. Kali ini ngobrol santai bareng krunya PP Abi aja gitu. Biar orang tahu nggak cuma kita berdua ya. Meskipun emang yang hits cuma kita berdua ya. Oke. Bahwa bukan pengurus pun boleh tampil ya. Ya, Nah, benar. ini kali ini waktunya ya. Mau perkenalan diri dulu. Kalau kita berdua udah pada banyak yang kenal ya. ya. Dari Kalian- sana aja tuh. Yang kayaknya paling diem. Ya, CEO. saya perkenalkan ya, yang di samping kiri saya Pak itu Direkturnya. masih calon AP ya. Kayaknya nanti AP yang bermodal tampang ya, nggak bermodal pintar. Ada loh nanti kan. Jangan salah. Nama siapa? Saya Faisal Kurniawan. Ada kamera Pak. Di PP Abi sebagai apa? Saya sebagai direktur utama di PT Santai PPAB. aja, ini bagian santai hari ini. Ini kan udah santai ini. Nggak usah serius-serius ya. Emang lupa narko. Oke. Terus? Terus? Udah itu aja. Udah. Terus, apa lagi? Perkenal dulu ya, nanti baru kita ule-ule Mm-mm. apa yang perlu diule ya. Kalau saya nggak usah lah ya, udah terkenal seantero dunia. Kamu juga nggak usah, sana yang berdua. Ini yang di sini silakan. Halo semuanya, saya Nosi Yodi Metana. Sebagai apa Pak? Saya di sini sebenarnya penggemar, bukan, founder saya. Co-founder. Founder aja Jangan saya. ngaku-ngaku. Oh iya, nggak ngaku deh kalau gitu. Coba Berani-beraninya. sertifikatnya ditampilkan. Berani-beraninya di sini ada foundernya. Oke, yang paling pojok sana. Ya, perkenalkan saya Akbar Widya Pradika. Belum apa ya? Belum dong. Aduh, kasihan sekali sih. Akhirnya Masih kena berusaha juga. lah. Masih berusaha, Perjalanan ya. itu panjang. Kalau deket itu kayak kurang bermakna gitu. Kurang ini ya, kurang Iya. proses ya. Jadi ujian itu harus Alasan. gagal berkali-kali. Kalau sekali sukses itu kan nggak ada ceritanya. Nggak seru ya, nggak seru. Nanti dicurigain IAPI nanti kalau langsung Iya. sukses ya. Ujian sekali kalau lulus, ujian sekali Ya, kalau aku lulus. bisa sekali lulus Oh ya. iya, beda, yang beda di kasta sana, su. orangnya di Saya sana. juga ya. Oh, Beda kasta, beda Kan kasta, belum beda kompre. kasta. Oh, belum kompre. Oke, berarti ini yang tengah 3 AP diapit belum AP Iya, ya nggak ceritanya. apa-apa. Oke. Jadi gimana? Kamu Apa? perkenalkan PPAB itu apa dulu, terus concernnya apa, terus kok sok-sok bikin lembaga itu ceritanya gimana? Oke. Sebenarnya Yakin kalau mau sukses? lo kalau sukses sih yakin ya, karena udah terkenal belum kira-kira? Coba. Cari sukses apa terkenal sih sebenarnya? Bagian dari sukses kan terkenal. Oh ya. siap. Gimana sih? Sebenarnya awalnya ceritanya karena ya itu tadi dari saya mau berangkat ujian ya Pak, waktu itu workshop atau yang AEP saya lupa. Waduh, lupa saya. Workshop dulu deh kayaknya, Kita nggak bisa workshop. kenal ya, aneh deh. Dunia kita berbeda loh. Waktu ini iya dunia kita berbeda. Berangkat cerita singkatnya karena saya mau ujian CPA waktu itu. Terus minta ditutorin Pak Cahyo lah, intinya gitu. Siapa? Pak Cahyo. Oke, tolong ya namaku di garis Di bawah. highlight, di Biar bisa highlight. seterkenal Pak Tarko ya. Sebentar Terus lagi ya. kok ternyata sekali berangkat lulus ya Pak ya. Sekali berangkat lulus, wah Di ini samping umroh kayaknya ya. Nah, Di samping karena di umroh samping ya. karena umroh sebenarnya waktu itu. Terus aku lihat, wah ini orang karena otak saya isinya cuan-cuan dan bisnis ya gitu. Wah ini kok kayaknya otaknya bisa dijual ini. Terus saya bilang, gimana Pak kalau aku bikinin lembaga? Oh iya boleh bikin aku terkenal katanya gitu kan. Karena Yang- saya punya potensi tapi nggak bisa terkenal ya. Jadi inilah medianya ya. Satu-satunya aku mau berteman sama Yeyen ya Oh, karena karena mau itu. karena mau membuat saya terkenal. ya. gitu. Akhirnya dari situ kita bikin ya udah bikin lembaga waktu itu. Kok pas kebenaran waktu itu lagi nggak tahu kok ada Pak Nosi juga waktu itu. Terus ada apa kok ketemu Pak Nosi? nggak ketemu. Waktu itu pas Oke. karena dakam ya Pak ya. Jadi ceritanya kebetulan saya sama Bu Yeyen ada dalam suatu grup Dakam waktu itu. Dakam NTT. ngerjakan bukan. Oh bukan ya? Sumat- NTT benar. Ya, ada dua sih di Sumatera Selatan sama di NTT. Nah, karena sering bertanya-tanya soal Sumatera Selatan, nah jadinya kita sering bercerita
bercit-chat di WA, sama-sama punya mimpi semuanya. Akhirnya mimpinya Gitu. diwujudkan dalam Terus- PPAB. Terus waktu itu saya bilang saya mau bikin lembaga Pak. Oh boleh Bu, saya support deh gitu. Apa Saya emang ada ide. supportnya dia apa? Iya supportnya ya. Ide ya. Lah nama Ide PPAB? ya, nama PPAB. Nama PPAB. Gitu. Promosi Terus supportnya doa, umroh. bener-bener pas umroh Kalau nggak juga gitu ya. nggak Oh sukses iya, PPAB bro. ya. Pokoknya tipsnya adalah umroh pokoknya. Umroh. Nah, ini berdua kalau Tapi mau bener loh, Pak umroh Valian pokoknya. itu katanya, sorry Pak Valian, cerita Pak Valian ya. Katanya waktu ada satu mata ujian yang berkali-kali nggak Nggak lulus, lulus, ya, pas ibunya umroh gitu ya, terus minta doa apa? Pak Valian minta, tolong dong doakan Doakan lulus kan, ternyata memang lulus. Nah, Jadi kuncinya kayaknya memang umroh harus berarti. umroh ya. Heeh. Jangan-jangan Bu Luna juga lulus kan umroh. Lo kan pulang umroh juga. Oh ya kan? Iya. Ya berarti tip kita adalah 1, umroh. Umroh pokoknya. Berarti kita Dua bikin baru ya, belajar. baru belajar. Berarti Baru belajar. kita bikin ya PPAB goes to umroh gitu Bukan, ya. PPAB Tour and Travel habis ini. Iya kan otaknya. Sambil belajar di otaknya sana. kan pasti muter ke situ. Iya, ya. sambil belajar kita. Siapapun Belajar pokoknya tak belajar jual SA. pokoknya gitu. Terus habis gitu kalau ini udah tau lah dia kemana-mana ngintil aku kan ya. Ini namanya suka suami. Oh iya kalau itu ayo Diberitahu Video nih yang kalau lain bahaya diberitahu dong. kalau sudah nikah berarti. Loh, ya emang sudah nikah. Oh, diberitahu, jadi ketahuan Nah. dong kalau suami istri. Bisek ya. Oh, gitu. Udah punya 3 anak tuh apa kalau nggak Waduh, ini? jadi ketahuan dong. Nah, itu kalau yang satunya ini karena sudah putus asa sebenarnya Pak. Tapi sampai waktu sekarang itu. wajahnya kelihatan macam putus asa deh. Biarkan Pak Sugeng aja. biarkan Mas Akbar bicara dong. Gimana Mas Akbar? Kita loh. Iya, waktu itu karena sudah putus asa ya Mas Akbar, lalu bertemulah saya waktu Gimana itu. ceritanya ketemu Bu Yeyen, akhirnya ketemu aku. Ceritanya itu sebenarnya semua ini kalau ditarik itu ternyata panjang ya. Karena awalnya itu ketemu dengan Bu Yeyen itu di tahun 2018 kan. Tapi nggak kenal ya 19 kita. ya? 19 nggak Belum kenal. COVID ya. Terus Waktu itu nama-nama pelatihan Pak BPK. Cahyo itu dari zaman kuliah sudah mulai maksudnya disebut. mendengar namaku. pas- Mendengar. Kenapa kok namaku terkenal di UNER kenapa? Residivis Jualan skripsi. skripsi ya. Hei, Penjual tidak berlaku skripsi. surut ya. Bukan. Tolong diterangkan. Kenalnya adalah spesialis les-lesan dan pengolah data. Konsultan Penjual skripsi skripsi. maksudnya. Konsultan Konsultan skripsi maksudnya. Konsultan skripsi. Ya. Konsultan. Mohon maaf digarisbawahi. Cuman nggak kenal ya, sombong dia nggak mau les sama aku. Iya, Oke. sombong karena waktu itu ya promosinya agak Kurang. ragu-ragu gitu loh. Karena Pak Cahyo itu sibuk. Lah kalau sibuk saya kapan waktunya gitu. Akhirnya cari-cari yang lain dulu. Taunya ketemunya ketika Ini. Ya ini di PPAB di ya. PPAB ini ketemu Pak Cahyo. Kalau ketemu Bu Yayan sudah lama, sudah saling pandang aja mungkin ya, cuman nggak tahu ini Saling siapa. pandang. Karena Kan kita- tampil, maknanya apa kan itu? waktu itu tampil Bu Yayan, makanya Iya. otomatis saya memandang kan. Aku dari dulu hits Pak, jangan salah. Iya. Terus apa nih yang mau diulik satu persatu? Ya, Yang menarik, mungkin dari- yang nggak bikin ngantuk penontonnya ya. Jadi kali ini kita memang pengen ala-ala artis gitu ya. Ya intinya itu sebenarnya PPAB spiritnya adalah kalau dari kita ya memang mau membantu teman-teman yang ujian CPA karena selama ini teman-teman yang ujian CPA kan tidak ada tempat apa ya Pak mengeluh lah, Belajar belajar, dan mendampingi sharing. belajar dan sharing Kata gitu. Mas Akbar, perasaan saya berkali-kali ujian, soalnya ya sebenarnya begitu-gitu aja, jawabanku ya begitu-gitu aja, karena nggak tahu yang salah gitu ya Mas Akbar ya. Iya benar. Spiritnya dari situ sih kita mau bawa teman-teman di kalangan Menengah menengah ke ke bawah lah ya. Orang-orang yang putus asa. Orang-orang Apa yang kita bilang kaum marginal? Kaum marginal. Ya, itu Kaum marginal akuntansi yang untuk putus asa. lebih cepat lulusnya Iya, karena betul. materinya mungkin sudah kita ini ya ajarkan. gitu sih sebenarnya dari situ dan mungkin kita berdua punya cita-cita punya kampus nanti suatu Tapi hari akhirnya kan ya. nggak cuman untuk itu ya, bisa PPL apa, nggak cuman persiapan ujian CPA kan. Kemarin kita juga udah PPL EP. Gitu-gitulah tergantung permintaan. Kita by request. Nanti kalau ada yang les ngaji juga ada ya. Kita ambil aja ya. Gak ada yang bisa Kan tempatnya bagus Oh iya seperti Anda. benar-benar Ya, gitu. pokoknya semuanya kita jadikan BPK uang, Pak, ya. kan ada penunggu BPK.
Oh ya, pokoknya semuanya yang Iya. bisa diuangkan ya. BPK tuh yang nggak lulus nih. Semua diuangkan. Dong. Oh, nggak lulus Gitu. ya itu ya? Wah, akhirnya ada kesempatan. Karena kemarin itu mulus BPK ya, terus. BPK baru susah lulusnya Mas Akbar. Oh, siapa bilang saya udah lulus? Ya, kok? tapi kan berkali-kali ujian. Berapa kali kita waktu sekelas nggak lulus ya Anda? Sorry ya, Tolong saya sekali ya BPK. Kayaknya lebih susah deh malahan. Iya nggak sih? Ya nggak tahu, ya harusnya lebih susah, buktinya Bapak Faisal lebih cepat Belum lulus. belajar sama aku. Lebih cepat Karena lulus Anda ujian. Makanya kamu sibuk berdosa. syuting. Makanya kamu berdosa saya ujian tanpa melewatiku ya. Akhirnya begitu. Enggak Kan udah. Enggak sopan. Gitu. Intinya gitu. Kalau bisa nanti ke depan PPAB lebih apa Pak? Lebih bisa menjadi tempat berkembangnya teman-teman juga lah gitu. Sebenarnya berangkatnya dari situ sih, karena kita melihat juga KAP kalangan menengah ke bawah juga mungkin sering dipandang sebelah mata atau gimana lah ya Pak ya. Kita mau teman-teman juga punya keberanian dan punya apa sumber daya atau apa ya Pak namanya, pengetahuan yang sama kayak di kap-kap besar lah gitu. Proses lah ya. Proses sih gitu. Intinya Berarti kita masih siap panjang, mendampingin belajar masih teman-teman panjang lah. jalan Gitu. ceritanya PPAB dong ya. Ya kita kan masih mulai gitu. Sebenarnya juga podcast kayak gini juga lebih apa, orang biar ngelihat kalau dunia AP itu nggak kaku sih kan gitu ya Pak. Dunia akuntan tuh nggak sekaku itu gitu. Walaupun aturannya ribet ya. Ribet sekali, tetep capek ribet, gitu ya. Capek. Ya kalau dibuat capek Ya, ya. ini- Makanya dukung saya Stres. jadi apa itu dewan. Dewan. Ini bercanda, ini bercanda ya. Dewan humor AP. Kalau saya jadi Dewan humor AP. Dewan standar. Standar, mungkin Dewan standarnya tak bikin DSAP. novel. Standarnya tak bikin versi novel. Betul, ya kan. Orang Gitu. baca terus berulang-ulang. Minta lagi ya kan. Kapan muncul lagi yang baru? Kapan muncul lagi baru gitu kan Pak ya? Ya maksudnya Iya. gitu. Terus kayaknya selama ini apa ya, PPL tuh terlalu dibuat ini kali ya Pak. Makanya kita bahasanya terlalu tinggi untuk orang-orang yang Sedangkan audiensnya kalangan menengah ke bawah ya. betul. Sedangkan kalau menurut kita kan PPL yang dibutuhkan, yang lebih membutuhkan adalah kalangan staff kan gitu. Selama ini kan banyak PPL cuma diciptakan untuk para AP lah mungkin ya Pak ya. Untuk staff Iya kan betul sih. belum gitu, tidak Iya. practicable lah. Iya banyak yang bertanya. Kita mau tanya tuh sungkan. Takutnya yang kalau pertanyaan-pertanyaan bodoh yang diberikan Iya, oleh kadang para juga begitu sih. para AP dan staff tuh kayaknya nggak digubris apa ditertawakan ya. Nah, itu sih. Betul. Itu yang dialami kebetulan kemarin diskusi sama AP-AP yang lainnya sih. Jawabannya gitu. Makanya dia pingin agar ada sebuah lembaga, ya kalau bisa sih AP ya. Karena yang dibutuhkan kan SKP. Kalau dibutuhkan SKP mau nggak mau gitu loh. Cuman ada nggak sih yang mau ngajarin yang dari dasar seperti orang bodoh katanya gitu. Sehingga mereka kan paham semua. Misal pajak tangguhan, itu gimana sih cara ngitungnya? Selama ini ya cuma ngomong-ngomong aja. CKPN Kalau Pak. lebih ke ngitung-ngitungnya ke PPAB memang. Nah, itu. Kalau Teorinya. PPL-nya IAP kan mungkin emang dibuat untuk AP-AP yang dianggap pintar, sehingga kalau teknis ya udahlah kamu mestinya bisa sendiri. Urusan staffnya ya. Jadi mungkin gitu ya. Mungkin Iya sih, maksudnya betul selama ini mungkin IAP bikin PPL karena kan untuk AP, dan AP dianggap pintar, sehingga kalau soal teknis, soal ngitung ya belajar sendirilah. Kayak Betul. kuliah di UNER, maaf ya UNER ya. Kalau kuliah di UNER kan, ayo coba pernah kuliah di UNER? Ya, pernah dong. Yang pernah kuliah di Iya. UNER kan. Ini jujur aja, dosen mengajar cuman sekilas kan. Iya. Terus kita disuruh belajar sendiri, ya mungkin konsepnya anak-anak UNER inputnya kan termasuk yang diseleksi, sehingga dia nggak pinter, ulah belajarlah sendiri gitu. Mungkin ya, mungkin. Nah, mungkin PPL-nya IAP juga begitu. Jadi kalau mau biarin aja, mereka ngajar teori, kita ngajar Ya, prakteknya. prakteknya. Kalau nggak kita nggak punya kesempatan, Iya, kalau- dikit loh ya. Iya, tidak kaya-kaya. Jadi nggak kita. apa-apa Jadi sebenarnya. Pak Cahyo abis ini mau buka les-lesan buat mahasiswa nih ceritanya. Oh, Emang, ya. PPAB memang. Tadi kan sudah dikenalkan oleh si Akbar ya, saya itu 25 tahunan itu ngelesi anak UNER akuntansi. Ya, Tapi nggak terkenal ya, kasihan. kalau di kampus terkenal. Ya. Cuman kalau di luar kampus enggak. Di luar kampus Begitu lulus sudah lupakanlah Pak Cahyo gitu ya.
Baru di PPAP Kalau ya. kalau di kalangan terkenalnya. IAPI saya sama sekali tidak terkenal. Saya cuma kenal Pak Valian dan temannya Pak Valian. Karena saya nggak gaul. Tapi kan sebentar lagi udah terkenal kan, eksistensinya sudah mulai di Nanti setelah Iya, di iya, Dewan Kak. itu tadi Iya, ya, Kak. di Iya, SAP Kak. ya, di SAP ya. Tolong ini di SAP yang lama ini tolong. Oh, Enggak sih. Bercanda ya. Ya takut dia. Panik. Panik. Gimana? Gitu. Tapi Intinya sih gini, gitu. ngomong-ngomong tentang keterkenalan Pak Cahyo ini ya. Kalau coba kita mengulik skripsi ya tahun-tahun berapa Pak Cahyo? Saya mulai 2000. ngelesi tahun 98. Ya ampun kita masih umur berapa? 98. itu posisi sampai- kuliah itu. Posisi kuliah sampai Mantap dong, mahasiswa ngajar mahasiswa. enggak sekarang juga banyak kok. Banyak. Maksudnya turunan-turunan saya juga banyak sekarang Oh. lesan Banyak, dari mahasiswa banyak. malahan Iya. ya. Jadi 98 berakhir di 2020 karena Covid. Saya agak malas kalau ngajar pakai online. Oke. Offline aja belum tentu ngerti apalagi online. Nah, tapi sekarang saya seneng sih ngelesi CPA jadi lebih meningkat sepertinya statusnya ya. Terus gimana, Mas Tahu Sabar? aja Pak, silakan coba tanya Bapak yang Terus gimana Kata tadi? Mas Sabar gimana tuh? Lanjutkan, Gimana? lanjutkan. Terus Ya, jadi kalau kita mengulik dari skripsinya tahun berapa ya? 98 sampai 2020, kemungkinan pasti ada namanya Pak Cahyo. Oh ya. Menghiasi skripsi ya. Iya. Tapi memang itu ya, namanya juga guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Ya cuman ditulis doang siapa Sucahyo ini mungkin gitu ya selama ini. Nah, kali ini muncullah inilah sosoknya Inilah gitu. wajahku yang mirip-mirip Nikola Saputra ya. Dia diincar orang UNER nggak? Ada Karena kan beberapa dia kali selalu, ini beberapa siapa kali ini ujian Sucahyo gitu. beberapa kali ujian kompre itu menyebut dosen-dosen menyebut namaku. Ini Cahyo lagi. Apa perlu kita searching ya Mereka- di Google dulu ya? Mereka tidak tahu bahwa saya selucu ini. Pas begitu tahu aku lucu, saya dari dulu dong. Tapi sekarang udah nggak ngelesi anak-anak UNER akuntansi lagi. Tapi aku yakin banyak mahasiswa yang ngelesi, gitu ya. Jadi habis ini PPAB kita buka kelas untuk para Lagi? mahasiswa. Ya dong. Mahal dong. Hah? Murah dong. kalau saya Murah dulu, dong. kalau saya dulu murahan. Sampai sekarang. Sampai sekarang murahan. Ya, jadi saya dicari sebenarnya bukan karena kualitas sebenarnya, karena murah. Dulu itu 35.000 deh per pertemuan. 35.000. Terakhir 35.000 per pertemuan per orang? anak. Oh. Dan kadang-kadang karena aku sudah jadi AP waktu itu duitnya sudah mulai ngumpul sehingga kadang-kadang habis belajar, yuk kita makan yuk, makan pizza habis deh. duitnya. Kadang-kadang pernah ngelesi jam 2 malam ya. Cowok-cowok biasanya kan karena nggak punya waktu, akhirnya aku punya waktu jam 2 malam gitu. Habis kuliah tahu nggak kemana? Kita ke Malang. Habis kuliah, habis ngeles kita ke Malang. Aku yang traktir coba nginep di sana. Jadi di tahun-tahun terakhir itu minus sebenarnya. Karena udah jadi AP ya gitu. Uangnya nggak bersumber dari Kan situ. udah kaya. Belum. Belum ya. Belum. Itu sih sebenarnya ketemunya kita nih unik ya. Mm-mm. Gitu unik. Orang-orangnya pun unik. Orang kalau lihat kita AP nggak percaya kayaknya ya Ya, kan. lebih ke artis kayaknya Lebih ya. lebih ke komedian Ya, mungkin lebih ya. ke Masa komedi ini deh. AP? Kalau cuman komeng lewat. Lewat ya. gitu. Pencipta goyang neraca siapa? Siapa di kalau bukan sini? saya. Tapi gini, Pak Nosi, ya kita ulas dong dikit-dikit Pak Ya, Nosi. boleh. Kasian udah nggak pernah ditanya ya. Kayak ujian kompre aja Dia ditanya. pun manusia biasa juga pengen terkenal kayak saya. Oh iya, Jelas. jelas. Yuk ceritakan kehidupanmu mulai dari masa kecil berapa bersaudara, terus kenapa akhirnya kemudian pasti terpaksa kan milih akuntansi sebenarnya. Iya, daripada nggak sekolah sih. Ya, coba terangkan semua masa hidupmu yang Oh, sebenarnya oke. bosen untuk didengarkan. Iya, Tapi- Kayaknya flat, nggak ada, Flat, nggak ada saya cobaan. berdinamika ya. Kayak kemarin Pak, kita udah habis dari lihat booth booth kita di Iya. CPA Days, nongkrong tuh di depan nama Pak Cahyo dijemput kan. Iya. Aku sama Pak Cahyo ngeliatin, oh mahasiswa sekarang enak ya Pak turun dari mobil Kalau gitu. kita- Kalau kita Oh, dulu, nanti kita ceritakan oh hidup iya kita. itu Pak Nosi Bagaimana dulu. miskinnya kita. Miskinnya. Kalau dia kan termasuk kalangan kaya ya. Kalangan kaya. Saya khawatir
masuk UNER nyogok. Karena duitnya banyak. Kalau sekarang jalur mandiri Kalau kita ya. jangan mau nyogok, makan aja susah. Lanjut. Gimana? Oke, kalau saya dulu sih sekolah dari TK sampai SMP lah di kotanya, di Kota Bima. Berapa bersaudara? Nusa Tenggara Barat. Adik saya 2. Nomor pertama. Saya nomor pertama. Yakin anak asli? Yakin. Jangan pungut gitu loh. Yakin. Zaman-zaman dulu kan suka memungut. Iya orang-orang. betul, yakin gitu. Oke, SD, SMP, terus SMA, saya masih ingat bapak saya bilang kalau sekolah di Surabaya aja gitu. Saya kan ikut aja orang tua, masuklah saya di SMA. Saya dulu keterima di SMA Negeri 5. Setelah di SMA Negeri SMA 5 ya, sama favorit waktu itu ya. katanya. Sampai di sana Sama kok favorit. lama-lama stres saya ya. Kenapa? Kok kayaknya anaknya pintar semua, nggak ada yang nggak pintar gitu ya. Kan dulu memang selektif. Iya. Selektif ya. Iya. Lulus tahun pertama saya kuliah dulu di TS di 3 statistik. Dapat setahun. Kenapa saya milih statistik? Ya saya suka matematika aja. Sombongnya. Ya suka matematika aja. Tapi setelah masuk statistik saya jadi benci matematika. Ternyata sulit. Oke, terus ketemu temen. Saya tanya kuliah di mana? Kuliah di mana? Dijawab kuliah di UNER akuntansi. Oh kayaknya enak, gampang kok. Ya. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Mudah kan? Oh mudah. Udah gitu aja. Daripada saya nggak sekolah, saya mending kuliah di Karena waktu itu tes spirit lagi. di D3 statistik. Maksudnya putus asa gitu. Iya malas aja udah Pak. Udah nggak punya keinginan aja. Akhirnya bimbel kembali. Setahun. Akhirnya bimbel saya. Akhirnya saya bimbel. Nah setelah bimbel, les ya bimbel gitulah, terus keterima di UNER. Kuliah di UNER. Udah. Kuliah di UNER, lulus. 97 berarti ya. Ya kata 97 saya. Kuliah di UNER, lulus. Bingung mau kerja apa. Berhubung pacar saya dulu sudah kerja duluan. Duluan mana lulusnya? Duluan saya lulus. Oh, tuh Saya setahun keren. nganggur. Biasanya cewek lebih pintar. Nah, iya, saya kerja. Cuman dia keterima dulu tuh di kantor akuntan publik di Made Sudarma dan rekan waktu itu. Lu sampean lulus dulu tapi belum kerja, nganggur. Sebenarnya diterima, saya dulu diterima di Hadori diterima. Cuman karena saya sakit saya nggak bisa datang, ternyata saya ditolak. Setelah saya mengajukan lagi, saya udah sehat Pak, udah terlambat kamu ya udah. Tahun berapa itu berarti ya? 2002 kalau nggak 2023 Pak. Ya ampun betapa tuanya mereka Mereka. berdua. Akhirnya Mereka loh ya, bukan iya, aku loh ya. akhirnya saya keterima juga di Made Sudarma. Jadi kalau terkesannya pacar saya tuh cinlok, padahal enggak, saya pacaran dari kuliah. Oh, nggak bosen Memang ya. boleh perusahaan ini, memang boleh perusahaan ada satu pasang. Nanti ML di situ gimana loh? Astagfirullah. Ya jelas lah, emang di ruangan lah. Manajemen letter maksudnya ini. Manajemen letter ya. Gitu. Pak bikin manajemen letter Kan maksudnya. bisa memberi kebijakan satu pasang. Ya mungkin nggak mau gimana lagi ya. Tolong saya dan dia juga satu kantor Kan di BWP. kan milikmu enggak? Belum waktu di Berarti BWP. sudah nikah? Eh, Belum. udah Cinlok. dari enggak dong. Enggak ya. Lanjut Bapak. Oke, ya Jarang-jarang kan ada diwawancarai. Iya. Terus ya udah bekerja sejak 2020 2003. Kenapa memilih jadi AP? Terpaksa. Ya kalau sudah masuk ke auditor nggak ada pertanyaan kenapa mau jadi apa, ya sudah pasti itu. Ya tadinya males, Pak. hierarkinya. Tadinya males, itu aja. Makanya jadi AP-nya telat ya. Jadinya telat. Ya kayak Bapak kan lebih cepat daripada saya, lebih duluan. Pak Nosi barengan saya jadi. Aku juga lumayan telat loh dari sisi umur ya. Oh iya. Cuman Aku lebih ujiannya langsung lulus. Ah, ya, Nggak itu. perlu berkali-kali kalau kalian. Iya. Kalian mereka belajar. berdua kan maksudnya. Kalian mereka berdua kan. Ya gitu deh sampai sekarang makanya. Tapi ini asik. Maksudnya pada akhirnya di luar keterpaksaan menikmati nggak jadi AP? Loh, justru saya menemukan kenikmatannya setelah jadi auditor karena dulu bacaan saya itu kan buku komik ya. Alex Media Kuputindo tuh bukunya tuh Detektif Conan sama Kindaichi. Orang Orang kaya. kaya dari dulu Kita Cirebon. dulu. Nanti ya, Teh nanti Mano. bisa cerita bagaimana aku balas dendam. Akhirnya sekarang kan beli buku-buku karena balas dendam dulu
nggak punya uang. Nanti kita ceritain itu. Kalau dia kan sejak awal sudah Kaya, ya. iya. Sudah beli komik loh ya. Itu barang mahal buat saya waktu itu. Mungkin Pak Cahyo itu ya masih nyewa komik gitu ya, pinjem gitu. Kebetulan karena aku orangnya emang cerdas, nggak butuh komik sih. Maksudnya nggak tertarik komik. Sombong lagi. Lanjut, Ya udah, setelah itu ya sudah, saya menikmati sebagai auditor sampai sekarang. sampai sekarang. Tapi ya kau lihat Anda seringkali ketakutan tanda tangan. Tanyain Maksudnya dong, apa? tanda tangan Untuk berapa? menjadi AP kan mau nggak mau tanda tangan. Harus tanda tangan. Apa setiap tanda tangan selalu takut? Apa yang ditakutkan? P2PK. Emang P2PK hantu? Baik loh hatinya P2PK. Oh iya. Kalau P2PK saja sih aman-aman aja mungkin ya, mungkin loh Nah, ya. terus yang nggak aman apa? Yang lain-lainnya, wah itu yang lain-lainnya kan ada Pak. Apa? Coba sebutkan. Ya misal ada pajak atau Kenapa memang peristiwa, dengan pajak? peristiwa hukum yang lainnya. Tapi kalau pajak justru kalau pajak dibandingkan P2PK seremnya P2PK dong. Kalau pajak coba selama ini emang pernah kita paling kita dimintai kertas kerja, habis itu diterangkan, habis itu beres. Nggak pernah ada kita dituntut. Kalau P2PK kita kita dimaki-maki. Mantan Kita pacar tahu, saya di Nggak BAP pernah. Pak. Mantan pacar saya di BAP. Siapa? Itu. Di BAP, tapi ya akhirnya biasa-biasa aja kan. Karena ini nggak tahu ya. Resiko nggak sih Pak? Gini. Kenapa pajak itu pada akhirnya kalau menemukan temuan ya, Iya. misalnya Pak saya menemukan bahwa mereka kurang bayar, kenapa KAP kok nggak bisa menemukan? Nah itu kita bisa menjawab kadang-kadang kan asersi kelengkapan itu susah. Jadi kalau pajak itu misalnya, pajak itu kan penjualannya dikecil-kecilkan kan. Ya. Nah auditor seringkali nggak menemukan penjualan yang sebenarnya, yang real. disembunyikan Oke. karena menguji asersi kelengkapan itu memang kita sepakat lebih susah daripada menguji asersi Eksistensi. keterjadian kan. Ya. Nah, kayaknya orang pajak itu paham gitu loh bahwa ya memang menguji asersi kelengkapan kalau nggak punya akses pasti susah. Makanya kita nggak pernah dituntut macam-macam kan oleh pajak Pajak. Oh iya. sekalipun kita seringkali nggak menemukan apa yang mereka temukan. Kalau orang pajak bisa menemukan kan karena memang mereka punya akses, Iya. Maksudnya punya akses ke pribadi dan sebagainya. Kalau kita kan enggak. Nggak punya akses kita. Ya, jadi kayaknya justru kalau pajak kenapa kok takut? Kalau saya masih tetap takut Tuhan sih ya. Oh, Di luar iya. itu P2PK dia Alhamdulillah nomor masih 2 takut Tuhan ya. ya. Alhamdulillah. takut Kalau sama pajak Tuhan. ya pajak paling ya deg-degan juga kalau dipanggil. Cuman nggak tahu ya saya lebih lepas kalau Berarti kemarin ada dekan dong Yang yang mana? sama P2PK. P2PK mereka yang deg-degan kali ya. Kalau BPK BPK tak makin. Ada season gitu. Ya. Gitu. Oke, berarti singkatnya kalau Pak Nosi gitu. Kalau ini mereka Tapi berdua Pak Nosi memang membatasi tanda tangan. Enggak Karena juga cuma sih. berapa sih? Sekarang berapa ya? 10-an kali. Aduh. Kalau aku jadi bulunan. Makanya aku minta deh. iya, makanya aku minta klien dari kalian dong. Jadi aku kerjain. Dengan apa kalau 10 tanda tangan? Itu Kaya, Orang turunan kaya. Oh iya, ingat itu. Kalau nggak pasti bulunan nggak bisa bertahan. Mana bisa beli kayak tasku ya yang agak-agak mahal ya. 10 tanda tangan loh. Makanya aku minta kalian dengan kalian tanda Loh, sama 10 kerjaan. tanda tangan itu satu kontraknya 200 juta. Alhamdulillah, amin. Beda kalau Amin, kita amin. satu Before aja. kali ah. Kita satu loh cuma 25. Itu pun ditawar. Nah, tapi aku beneran tanya nih, boleh ya? Maksudku adalah ini dibandingkan aku yang lumayan banyak tanda tangan, duitnya gini-gini aja gitu ya. Maksudnya meskipun aku beberapa kali agak konsumtif, tapi dibandingkan secara keseluruhan ya tetap gini-gini aja, nggak kaya sebenarnya. Nah saya membayangkan ada apa yang cuman niat. Emang berniat kayaknya Pak? Enggak Nosi? juga, enggak. Oh enggak, emang enggak laku? Iya. Ya mah kenapa enggak laku? Belum laku makanya. Oh mungkin Pak Nosi ada pekerjaan lain Pak di belakang. Apa? Dosen kan beliau dosen. Tukang bangunan. Dosen Sabi. ya, dosen itu KJA. berapa gajinya? Oh iya. Sejak kapan jadi dosen kaya? Dosennya kan di beberapa kampus Pak Nosi. Beberapa Masa? kampus. Iya. Iya. Anda dosen Enggak lah. baru jangan Tapi sombong. nggak apa-apa dong, kita pengen tahu cara mengelola Beluna seharusnya ya yang Beluna. ditanya. Nanti kita bikin Dengan sesi. 10 tanda tangan, terus kemudian bisa menguliakan anak kok UGM kan? UGM dan ITS Iya, gimana loh. cara mengelola?
Coba beneran nih, pertanyaan serius nih. Itu nanti kita bikin sesi durasi ini Lanjut durasi. ya, oke nih, lanjut. ya. Sekarang siapa yang mau diulik? Mas Itu, Akbar Mas lah Akbar, ya. ya. Kayaknya yang Turunan pojok kaya itu belum. juga. Mari kita permalukan di depannya Pak Sugeng ya. Ya juga turunan kaya juga nih Pak. Turunan Kok bisa kaya, nyasar di ya. PPAB ini gimana ceritanya itu? Kok mau gitu ya? Mas Akbar ini angkatan 2012 ya. Iya, 2002. Coba memang belajar akuntansi, masuk akuntansi karena dipaksa oleh Pak Sugeng, seperti kayaknya Pak Sugeng juga memaksa Anda jadi AP ya. Atau Panggilan jiwa. memang terpaksa nggak ada pilihan lain gitu ya, atau mau jadi model pasti nggak diterima kan, jadi ya sudah lah. Gimana ceritanya Mas Akbar? Ya, pastinya kalau awal di akuntansi itu sebetulnya kalau bisa dibilang akhirnya jadi keinginan pribadi. Nah, awalnya adalah melihat sosok orang tua itu pasti kan. Terus akhirnya tertarik. Kenapa kok tertarik? Ya mungkin terlihat enak kali ya waktu itu, di zaman itu. Kala itu ya, Kala belum itu. dibatasi kayak Kaya, sekarang ya. kaya, lumayan kaya ya. Kaya. Enggak sekarang Sekarang kan panggilannya apa Bapak? Bapak. Oh, Pak. enggak kayak sekarang tanda tangan aja kita. Lanjut. Yasinan dulu dong kalau tanda tangan. Ini tanda tangan enggak ini aduh gitu. Ya, terus kedua di sekolah kan juga ada apa itu? Tes psikologi. Jadi untuk Waktu SMA. waktu SMA. Jadi untuk menilai apakah cocok di jurusan ini dan itu, dan hasil tesnya juga mendukung itu. Jadi semakin wah ini sepertinya pilihan yang tepat ini. Awalnya seperti itu. Dulu IPA apa IPS? IPA. Nggak ditanya SMA-nya mana sekalian? SMA ini kan Islam itu kan ya. Iya. Tapi kok orangnya nggak Islami ya? Karena Islam itu di hati, bukan di tampilan. Oh, iya, Jadi iya, tampilan iya, itu oke, oke, bebas oke. kayak gimana. Jawaban yang luar Politikus, biasa ya. politikus Ya sih, sekali. ya loh, banyak orang yang kalau lihatmu kaku, aduh kayaknya ini dia non muslim gitu ya. Padahal kan saya selalu sholat lengkap, selalu tahajud gitu. Nggak percaya ada orang-orang tuh melihat dari luar sih ya. Oke, terus. Oh, berarti IPA jadi agak aneh ya masuk. Kalau gini, kalau awalnya IPS kan nggak perlu ditanya kenapa akuntansi, karena salah satu jurusan utama IPS ya yang favorit ya akuntansi. Tapi kalau IPA kemudian menuju ke akuntansi agak perlu ditanyakan sih. Kenapa nggak mau jadi insinyur kayak Rano Karno, kayak Sidul? Nah, entah kenapa kalau di Surabaya kan yang lagi hits kan era itu ITS ya. Kenapa kalau di ITS itu saya melihat Laki-laki kayak- semua soalnya ya. bukan kayak orangnya kayak kucel-kucel. Mungkin karena ke kuliahnya dari pagi sampai malam gitu. Jadi Secara saya lagi. menurut saya secara looks-nya kayaknya kurang deh kayak gitu loh. Jadi ada pandangan bahwa wah kalau saya kuliah di situ pasti capek dari pagi sampai malam nugas dan segala Tapi macam. kayaknya iya ya, ITS begitu kan. Sampai sekarang atau kayak gitu ya Pak Nosi ya? Kayaknya gitu sih, soalnya katanya ITS sekarang isu turu sangar. Isok turu sangar. Kayaknya Ya. gitu sih. Terus akhirnya milih akhirnya jurusan milih IPS yang paling favorit gitu ya. Ya, era itu. Dan itu masuk IPA pun juga arahan karena menurut beliau Beliau ini siapa? orang tua Oh, Mas Sugeng. ilmu sosial itu bisa dipelajari. Sedangkan kalau ilmu IPA itu Maksudnya dipelajari sendiri ya, mungkin kalau IPA itu harus ada apa lewat itu? jalur sekolah. Ya, kita butuh lab dan segala macam. Nah, seperti itu, dan secara logiknya itu lebih dapat. Ya, meskipun sekarang kayaknya ya nggak tahu ya ngefek apa enggak gitu. Tapi ya begitulah singkat ceritanya. Dan sebenarnya masuk akuntansi bukan suatu hal yang membuat saya happy karena awal masuk kuliah saya mempertanyakan malah. Jadi kalau yang lainnya pada push rank, push IPK, push segala macam gitu ya. Saya pernah IPK sampai 1,5. Apa? Gue banget. Kalau saya bunuh diri loh. Saya juga gitu. Karena bunuh diri loh. Kalau di DO. dan saya memiliki alasan. Tenang, semua harus punya Padahal kan Pak alasan. Sugeng seorang akuntan publik ya. Dosen. Pasti kan dihubung-hubungkan dong. Nah, karena awalnya melihat orang tua itu dengar ceritanya ya sepertinya kok membosankan karena sebelum kuliah katanya harus menghabiskan seluruh bukunya, jadi dipelajari semua, ketika kuliah tinggal mengulang. Akhirnya terus jadi terbaik kayak gitu.
kayaknya kalau hidup gitu kok kayak bosan terus ya belajar. Akhirnya saya berusaha untuk membuat jalur lain. Dan ternyata ya hasilnya begini nih. Nggak lulus. Nah, tetapi aku ingat Pak, maksudnya setelah ketemu tahun kemarin ya? Maksudnya akrab tahun kemarin karena kita satu ini ya PPAK kan gitu. Dia sudah sempat menyerah, aku udah nggak mau jadi AP gitu. Karena susahnya ujian. Pertama itu, dan dia mungkin karena melihat culture sekitarnya AP itu tidak menghasilkan lah ya, kantor akuntan tidak Atau tidak menghasilkan. menghasilkan atau tidak menggembirakan. Atau tidak menggebu-gebu. Lebihnya tidak bukan menggembirakan itu bukan AP-nya ya. Maksudnya lingkungan kerja mungkin kan bisa terlalu monoton segala macam terus. Nah dia Gak monoton ya AP itu, malah Bukan Makanya bukan AP-nya, AP-nya, staffnya. Pak. Mungkin lingkungannya dia sampai sempat waktu itu mau apa? Bunuh diri. Enggak. Mau ini loh wawancara di mana gitu ya. Iya. Oh, interview mau kerja. resign, mau resign. Enggak, dia interview terus dia sempat tanya ke saya, gimana menurutmu tak datengin enggak interview ini? Kalau menurutku kamu kalau kamu memang mau jadi AP ya udah fokus aja, aku bilang gitu, fokus aja jadi AP. Maksudnya nanti belajar bareng deh sama kita. Waktu itu kita kan masih aku masih mulai tuh Pak, belum masih omong-omong sama bapak waktu itu gitu. Terus ya dia kan percobaan pertama kita kan di PPHB. tapi pada akhirnya mereka berdua ini. Tapi pada akhirnya kan kenapa akhirnya setelah tadi masuk akuntansi karena disarankan sebenarnya bukan niatan hati, terus kemudian begitu lulus juga kerjanya sudah mulai diputus asa, kok kerjanya kayaknya nggak menarik. Kemudian sekarang ini kenapa kemudian memutuskan akhirnya AP harus dikejar? Bukan apa sudah merasa ini Ya karena gumpul sama kita terus lah. Iya, itu Lama-lama sebenarnya. Coba miring dia. Ini ada alasan yang serius atau alasan yang santai gitu. serius dulu. Oke, serius. Emang bisa serius lu? Oh, bisa. Lagi Jadi serius nih. mode serius. Alasannya itu mungkin karena itu adalah merupakan jawaban dari Tuhan ya. Waduh. Wah, Aduh. itu kalau Bapak Tuhan Kalau itu kan semuanya tidak begitu bisa. nggak ada jawaban yang lain ya, semua takdir. Kenapa Takdir. jadi AP semua jadi takdir? Repot selesai sampai Enggak, di situ. jadi Pas cerita jadi podcast takdir. kita berhenti berarti ya. Takdirnya begini. Saya apply pekerjaan selama 3 tahun mungkin ya, nggak ada yang nyantol. Oh, secara kebetulan ya. Iya, jadi rasanya kayak ya udahlah berarti kayaknya ini jalan hidupku gitu. Dan kedua, kenapa akhirnya jadi lebih mantap lagi karena kenal dengan Akhirnya begitu ya ini kenal dengan kita ya. masternya ini. Kenal kita semua lah. Master Terlibat. Mister. Gitu. Ternyata jadi apa? Tapi nggak perlu serius ya, serius maksudnya tinggal kompre kan ya. Iya. Kombre, oke. Nanti kita usahakan, belum tahu kita kompre itu kayak apa ya. Ya, Kita nanti lihat, kita terus nanti tetap kita- akan jadi kelinci percobaan pelatihan kompre Dari kita. kelinci Gitu. Faisal, Tolong itu yang pojok sana ditanya, kasihan deh dia mulu. disingkirkan aja nggak ya? Saya sebenarnya malas sih deket-deket sama dia, belum AP. PPM gak akan do kalau gak ada Oh, iya, teman iya, dia. iya. Ini. Sal gimana? Kon selalu mengejekmu bahwa kamu kayaknya apa yang bermodal tampang doang deh. Mudah-mudahan memang ada ya apa yang bermodal tampang saja. Gitu. Nah, gimana? Kamu menjawab pertanyaanku? Aku kan suka mengejekmu, suka membulimu, tapi gak dalam hati sih Sal. Kamu tahu kan, cuman bercanda. Tapi beneran. Enggak kok. Kenapa jadi apa? Iya, jadi Faisal juga sering tak sebut sebagai otak kosong nih ya. Tapi itu sekali lagi Sal, itu untuk memicumu supaya kamu nggak kosong-kosong amat. Ya dikasih dikit lah ilmu. Oke, lanjut. Kenapa jadi AP gitu? Apa Enggak, kalau dia kayaknya terpaksa diperintah istrinya. Istri Dia kan kan? suami Iya. yang takut istri. gitu. Sama Kayaknya dong dengan apa? saya, memaksa istri itu jadi AP. Sama aja Pak Nosi. Oke, lanjut. Kenapa? Sal. Aku sih emang ngelihat kayak Pak Cahyo, kayak istriku, kayak Pak Nosi juga. Kok kayaknya enak ya ini orang-orang ini. Gini doang dapat duit gitu. Tanda tangan doang dapat duit katanya. Ya, jangan sampai ada Padahal- isu. Jangan sampai ada isu-isu kita cuma jualan tanda tangan. Jangan sampai. Jangan sampai kita adalah apa yang berkualitas. Ya.
itu tanda tangannya berapa tahun? Kok Tanggung pikir jawab tanda tangan kita ya? nggak ngejar gini ya? Ini ada yang salah nggak? Pakai mikir ya? tanda tangannya, pakai doa. Aduh. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi kok tetap enakan aku ya, cuma tanda tangan sekali nggak ada tanggung jawabnya gitu. Apa itu? Yang mana nih? Direktur Di IPB. PPAB. Abi. Ada Kan lah. udah. Ada lah. Kamu kan tetap harus punya beban moral ketika mereka sudah belajar sama kita terus gak lulus kan pasti punya beban moral dong. Apa Kan dia tidak bermoral? bukan Kecuali kamu nggak punya etika. Nggak gitu dong. Intinya itu gara-gara istri Karena- berarti. Enggak juga, karena Dibully netizen. karena mungkin sekelilingku kan rata-rata Tapi semuanya kan AP. sebenarnya- enggak, Gimana? gini, sebelum kenal Yayan ya, kamu sudah Hah? jadi auditor. Sudah. Nah, berarti kan dari situ Iya, ceritanya iya, gimana? Mau dari Kamu mana? kuliah kan Aku kuliah tuh di mana? dari- Jangan nggak kuliah lagi. Kuliah ceritakan kuliahnya. Dari kuliah. Udah, Maksudnya kuliah akuntansi gimana? kan? Nah, kuliah akuntansi. Oke. Akuntansi Tapi itu karena D3. dipaksa atau gimana? Ya karena masuk sekolah negara pun nggak masuk kan karena Maksudnya Karena nilai orang tuanya nilai- semua orang PNS, tuanya, ya. terus adiknya itu kan sekolah negara semua tuh Pak. Apa? Maksudnya sekolah negara itu apa sih? BMKG itu loh Pak. Apa sih? STMKG. STMKG Sekolah itu loh meteorologi. Pak. Itu sekolah tinggi, kayak negeri. stan. Kayak stan, cuma ini di Kayak bagian stan kan sekolah BMKG loh, sekolah Pak. negara. Oke. Aku Tapi mau bukan masuk akuntansi. situ. bukan. Aku mau masuk situ nggak lolos, akhirnya daftar. Kenapa Akuntansi. keluargamu yang lain lolos kamu nggak lolos? Waktu kamu Bukan rezekinya. waktu kamu bagi gizi, Sudah waktu kamu takdirnya. dibagi gizi, kamu nggak ada. Gimana? Ya. Ada dong. Jadi kelihatan kan Lah, Oh enggak. kan keluarganya katanya semua lolos di situ. Pas kamu Iya. kenapa nggak lolos? Sudah Waktu takdirnya. pembagian gizi, kamu nggak datang. Atau kamu anak pungut? Waktu ke posyandu nggak datang. Waktu ke Nggak posyandu bagian kacang vitamin hijau. kali. Gini aja loh. Apa? Dia ketahuan anak pungut ya saudaranya ganteng, cantik nggak? saudara-saudara Dia ganteng sendiri bener kan? anak pungut beneran dia kayaknya. Terus nggak lolos. Kalau lolos akhirnya Nggak bunuh diri daftar. kamu? Enggak dong, ngapain? Oke. Kalau bunuh diri setan dong di depan. Kalau aku sih bunuh diri. Ya. Terus gitu singkatnya dia masuk akuntansi karena Masuk dipaksa akuntansi juga. ya enggak. Ada Karena diarahkan Diarahkan Oleh ayah. oleh tante waktu itu. oleh keluarga. Mending kamu ya. akuntansi aja. Kenapa emang? Alasannya Karena kenapa? mungkin nanti akuntansi ke depan banyak dibutuhkan. Oke. Gitu. Ternyata dari IPA kuliahlah Oh, sama ya? akuntansi. Sama. Kasusnya IPA terus Sama kemudian kasusnya. IPA kuliah Kuliah, akuntansi. Udah ngeblank. Kok debit sih? Kok kredit ini apa sih? ini kok Penjualan debit? kok di kredit sih aneh. Beban kok di debit sih aneh deh. Akhirnya ya Akhirnya kuliah. D3 dengan harapan cepat lulus, cepat kerja. Ternyata mau di DO. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Bukan karena nggak punya uang banyak untuk kuliah sehingga nggak bisa Enggak. membiayai S1. D3 kenapa? Emang Ya alasannya karena memang pengen kerja Nakal cepat. lah. pengen ya. cepet kerja Kenakalan aja. Enggak, maksudnya D3 memang ada mindset bahwa akan cepat kerja gitu. Iya. Iya dong. Biasanya sih gitu. Biasanya gitu Pak. Karena kalau mindsetnya kan D3. kuliah 3 tahun lulus udah lanjut. Ternyata tidak semudah itu kan. Berapa tahun Pak D3? Ya, Sebutkan Pak, nggak usah malu. aku Kamu sih D3 dulu kenapa nggak ikut jadi model? model apa? Ya nggak tahu, kan Pak, kamu tolong disclaimer. Bandung kan? Mode. Bogor, tolong disclaimer. Gantengnya tuh barusan aja. Oh, sedang menikah. Dulu, Dulu gak ganteng, tolong. Gak laku dulu aku si tuh di Ite buru rupa. Gitu. Artis kali Udah, ceritanya kan gitu. kuliah D3 berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. Orang lain Kok zaman dulu orang masih lain sama. udah mau S2 dia masih D3. ya gitulah. Gitu. Terus akhirnya dengan cerita-cerita bahwa apa susah banget. Kemudian kenapa kamu dicoba deh gitu ya. Dan Kan, lulus. kan Sekarang pasti ujian lulus. banyak kan yang nggak mau tes AP karena pasti nggak lulus juga Iya, gitu betul. kan. Iya sih, kebanyakan gitu sih. Gitu kan. Dulu zaman-zaman kita Ya, Pak iya, Nasir maksud saya kena Kalau mental zaman gitu sekarang juga. mungkin karena banyak fasilitas mungkin orang PD Kar- gitu ya. Karena Tapi- sekarang ada PPAB. Oh iya, tolong. iya, iya. Lah kamu PPAB. kok yakin? Kan kamu tak bilang tak kosong. Tak belah-belah kosong juga gitu kan memang. Karena yakin karena apa ya? Apa coba yang jujur. Maksudnya ya karena kan Ya setelah kerja berapa tahun ya? Nganterin. 10 karena ini termasuknya tahunan. nggak ngulang kan ya? Enggak, dia Ya langsung.
APKL langsung lulus. sama PKL. Hanya Bukan nasib workshop kan? Bukan. Semoga. Nasib Bukan dulu. workshop. Kan workshop Bukan katanya workshop kayak saya dan Pak remeh-temeh Nosi, katanya. ya. Kamu workshop ya? Kamu workshop ya? Bangga. Kamu bukan workshop, kamu Iya dong. Ujian AEP yang lulus ya. Oh, iya, Tolong iya. Pak, saya dan Pak Nosi workshop memang, tapi saya patut berbangga. Kenapa? Saya lulusan workshop tapi bisa membantu orang-orang untuk lulus ujian loh, tanpa workshop juga kan AEP, APKL berapa murid kita yang sudah Nanti lulus, disebutkan berapa yang aja. sudah jadi AP, Sebentar, termasuk Duna ya. ditunda dulu. Aha. Kenapa kira-kira orang beranggapan bahwa lulusan workshop itu lulusan abal-abal? Abal-abal istilahku ya, maksudnya tapi kan banyak yang gitu ya. Nah, kira-kira kenapa, terus sanggahan Anda kenapa? Sebenarnya ya kalau saya sih ya Pak, Ini boleh minum nggak sih? Boleh. sebenarnya kalau menurut saya ya, ujian apapun mau workshop maupun ujian apa sih Pak? Ujian normal Normal yang lain Karena lah. bingung juga aku ya, ke banyak jalur sehingga bingung aku. Workshop lah, Apa ini nah lah, wafer lah. itu gitu ya. sebenarnya input nggak sih Pak? Output inputnya untuk jadi AP gitu. Nanti setelah jadi AP mau jadi AP Koboy ya istilahnya, mau jadi AP Koboy atau AP berkualitas kan itu tinggal di orang-orangnya. Makanya saya juga heran kenapa lulusan workshop dianggap tidak kompeten, kan mereka tidak tahu juga di ketika bagaimana workshop. prosesnya ya? Iya Nah, dong. ini- Kalau workshop, ketika kita workshop kita harus presentasi. Sabar. Makanya kenal aku zaman dulu sejak kecil, kita main bareng di Kan sawah. kita beda- Akhirnya kan waktu beda ujian 4 itu usianya. ini kamu ikut. Beda universe. Kita beda usianya jauh ya. Beda ya. Terus Emang usiaku berapa sih? Hari ini aku ulang tahun, nggak ada yang ucapan kampret kalian Gak ya. usah lah, gak usah, udah tua Nggak gak usah. usah. Udah aku siapin loh. Jadi gitu, maksudnya mereka kan juga nggak tahu workshop itu juga susah loh, kita harus presentasi, ada post test, belum lagi kalau ketemu Belum lagi kelasnya ketemu Pak Tarko. Halo Pak idolaku. Nah, ketemu kelasnya Pak Tarko itu udah panas dingin. Bayangkan itu langsung dengan pemateri, belum lagi diadu sama teman-teman lain ya Pak yang dari kap-kap besar. Kita nih termasuk kap-kap kecil Sabar, ya. cuma tanya doang. Meluapkan Apa? emosi. Orang di sono itu Gitu. bilangnya apa? Lulusan workshop malu deh. Itu kenapa? Ya mungkin ya itu, dan akhir-akhir ini mungkin ya banyak yang lulusan workshop yang kena suspend, mungkin jadi itu yang menjadi anggapan orang, jadi Gimana lulusan Kalau menurut aku sih, Pak, ya, Pak Nos? Syaratnya, setahu saya kan salah satu syaratnya workshop itu para pemegang sertifikat CPA P dan K. Itu seingat saya. Di mana saya nggak hafal ya Bu Yayan P atau K, saya juga nggak lupa. Saya lupa juga Saya tuh, P Pak. apakah? Ya, Pokoknya dari dasar lah kita jadi ujiannya ya Pak. sertifikat. Nah, kebetulan kalau saya itu ikut workshop itu gara-gara saya pernah ikut acaranya yang digagas oleh IAPI yang namanya sertifikat CPAI. Syaratnya CPAI itu punya pengalaman kerja di KAP 5 tahun dan waktu itu kan belum ada pelita. Jadi siapapun bisa ikut CPAI dan kebanyakan itu hampir 100% lulus semua. Ya CPAI. CPAI zaman itu, waktu itu masih ada ujian yang 4 mata ujian. Sila, AS kalau nggak salah ya 4 waktu pokoknya, itu. itu aku. 4. Nah, sehingga mereka ikut workshop. Mungkin orang yang tahu sejarah itu menganggap mencibir kita karena kita lewat jalan tol CPAI. itu tadi. Iya. Oh. Sehingga ujian di workshop Oke. di ujian workshop itu. Tapi saya mau membantah karena saya jadi CPA-nya itu melalui workshop bukan melalui ujian yang ngisi gitu ya. Saya merasa workshop itu bagus buat mereka AP yang calon-calon AP yang baru belajar. Loh kenapa kok bagus? Di situ yang diuji tidak hanya kita ngerjakan, tapi ada proses belajar bagaimana cara mengorganisasi KAP. Saya sama Pak Fiantoni Siotang. Ya betul. Ada lagi Pengelolaan belajar KAP. tentang skeptisme profesional yang nggak Pak jelas. Tarko. Iya Pak Tarko, yang nggak jelas. Itu Kenapa nggak jelas? Kode etik masuk, SA masuk. SA masuk, pengendalian mutu masuk, semuanya masuk. Semua masuk kode Dah. etik. Malah kupikir sebenarnya ujian yang apa? Workshop. Skeptisme itu Skeptisisme. pada dasarnya ujian SA sih. Iya, justru SA. Iya nggak sih? Benar. Terus yang ketiga ada komunikasi. Belajar bagaimana berdiskusi, komunikasi, komunikasi ada kita belajar itu bikin kelompok, presentasi, diuji sendiri-sendiri, ujian tes.
Jadi menurut saya workshop itu penting, bagus buat calon-calon AP belajar bagaimana mengelola kantor, cara berkomunikasi, buat Nggak AKP cuma yang bagus. teoritis doang. Iya, kan? nggak hanya ngitem-ngitemin tok apa ujian terus selesai. Gitu. Sebenarnya kembali lagi kalau menurut saya input aja Iya, mau Pak, ujian. yang mau dewan Iya. sertifikasi. Nah, itu sebenarnya Oke. semuanya terserah, tinggal kalau ujian apapun tuh inputnya mau jadi apa, model apa itu ya kembali ke masing-masing. Kalau orang-orang berteriaknya kompetensi yang gimana kan seperti itu sih Pak. Mau diadu gitu ya. Boleh diadu. Kita Diadu juga banyak-banyak tanda tangan. kita juga berangkatnya dari ujian dasar loh Iya. kan gitu. Kalau mereka berdua kan sekarang banyak Jalur ada waiver kan, mereka waiver langsung dapat 8 atau 9 mata uji Oh iya, lah. lewat ya. PPAK ya. Iya. Saya cuma tanya. Gitu. Cuma tanya doang. Tolong ya. Siapa nih sekarang? Tadi dulu. Ini Ya, lagi. anak terakhir ya. Oh, iya, Karena gongnya kan. Pak Cahyo nggak usah deh. Nggak usah ya. Gimana kalau mau Eh, ngulik coba apa kenapa? lagi? Ya, Yen. Apa? Nggak ada kayaknya hidupku Baik-baik saja. baik-baik ya. saja. Atau Justru sebenarnya baik-baik saja itu mesti harus di-share ke orang. oh gitu. Kenapa jadi apa? Mm-mm. Sebenarnya Kenapa jadi istrinya dia sih? Kok mau? Aku ganteng. Katanya baru gantengnya. gantengnya barusan gantengnya. Malah kamu jangan dibiayai oleh Yen ya. Kebalik. Ini apa? Sebenarnya kalau jadi AP karena ya udah terlanjur kecemplung Pak. Dulu waktu itu masih ambil brevet di UNER waktu itu, ingat saya. Dan waktu itu masih skripsi waktu itu saya. Nah karena gembel ya kan jatah dari orang tua kurang ini gitu. Ini aku terus waktu itu ngomong sama temen, ini ada kerjaan nggak? Udah kerja apa aja gitu. Jadi karena waktu itu brevet di UNER malam kan Pak waktu itu. Iya, betul. Brevet pertama UNER tuh kayak dipisah dulu Pak. A Ada. sendiri, B Ya, sendiri ada tuh. B sendiri, betul. Gitu. Iya dong, sekarang digabung. Oh, digabung. Iya, dulu tuh bisa, Pak. Dulu dipisah. Terus tahu Nah, bisa. itu oh ya udah gitu. Akhirnya dikenalkanlah sama Pak Muntoyo. Pak Muntoyo terima kasih Pak Muntoyo. Pak Muntoyo. Bapak pokoknya. ideologisnya. Bapakku udah Ideologis. itu. Bukan biologis ya. Bukan lah, Bapak ideologis. Ini gitu Pak Muntoyo yang akhirnya sama Pak Muntoyo. Kenalnya Pak Muntoyo. Memang dari awal belajar sama Pak Muntoyo dan sekalian. Justru waktu itu malah Pak Muntoyo waktu itu mengarahkan saya ke pajak dulu gitu. Sebenarnya kayaknya mungkin Pak Muntoyo melihat aku lebih cocok di pajak, passion di pajak gitu ya Pak mungkin. Jadi dulu awalnya juga nggak pengen jadi AP. Awalnya Jadi justru penjual donat. bukan. Penjual parfum. Sekarang itu dulu justru malah pengen jadi pengacara pajak waktu itu. Ikut ujian bea cukai dan segala macam itu udah akhirnya, tapi waktu ujian yang SCPA di Oh, iya. Stesia Pak, ingat ya? Iya. Nah itu kok pada ikut, ini orang-orang pada ikut ya, ini ngapain pada ikut, ini ada ujian SCPA gitu di UNER di Stesia gitu. Wah bikin aja lah, aku ikut aja lah, siapa tahu lulus. Nah ternyata lulus terus makin kesini ternyata kok kliennya malah lebih banyak diaudit ya daripada pajak. Selain pajak juga aturannya berubah terus kan gitu. Ya udah akhirnya udahlah coba ujian aja gitu. Tapi mau nanya deh. Tiba-tiba terlintas ya. Kenapa IAPI itu identiknya di Stesia ya? Maksudnya malah UNER kan kayaknya baru-baru ini ada Mungkin center. karena dosen-dosennya ini ya sangat Iya kan? peduli dengan Jadi aku dunia waktu itu AP. waktu aku ujian di Stesia itu Iya. jujur aku agak orangnya sombong, agak meremehkan swasta ya. Jadi pas waktu ujian CPA di Stesia itu kok aneh sih. Maksudnya kayaknya logonya IAPI itu identik dengan Stesia malahan. Atau gitu mungkin ya. karena Stesia ini tes Sedangkan center UNER pertama. malah kayaknya Enggak sih, karena terlalu ini ya. dosen-dosennya lebih peduli mungkin ya, Ya, lebih dengan ya, IAP ya. Oke, gitu. Kayaknya Ya kan segitu. center pertama kali. Center pertama IAPI kali ya juga di katanya Pak Stesia Habib, kan. katanya Pak Habib kemarin gitu. Siapa Pak Habib? Bisa dikatakan Ada dua Pak Habib loh ya. Iya, oke. Intinya gitulah akhirnya. Dan sekarang seneng nggak jadi AP? Pengen pekerjaan lain lagi nggak? Misalnya Masih. nih ada, misalnya tiba-tiba ketemu Mira Lesmana diajak Masih. main film, mau? Masih sih Pak, Masih masih. apa, Mas? Punya PPAB gimana sih? Punya Pasti PPAB. tahu lah. Oh iya. Terkenal iya. lewat sebenarnya. Oke. Karena dia pemiliknya PPAB, maka saya mau nanya, apa
targetmu, karena dia kan ketuanya kan. Kamu jangan Iya. ngaku-ngaku ketua ya. Kapan aku ketua? Ketuanya Yeyen yang nggak bisa dibantah ya. Iya. Nah itu targetmu apa? Sebenarnya kalau aku sih mimpinya ya Pak, kan belum pernah ada kampus khusus yang melahirkan auditor gitu. Emang bisa? Ya kita bikin bikin. bisa Maksudnya nanti. khusus untuk melahirkan auditor kan nggak ada dong. Ya itu makanya Kata nanti Pak kita Habib bikin. mau bikin PPAP kata dia. Kemarin PPAP. Apa itu PPAP? Pendidikan Profesi Akuntan Publik bukan PPAK. Gitu. Swasta. Intinya itu sih. Ya itu. Nggak tahu juga. Mimpinya itu pertama pasti kampus. Yang kedua ya mimpinya adalah teman-teman di daerah ini supaya juga lebih ini ya, lebih sumber daya juga lebih oke gitu Pak, tidak dipandang sebelah mata lagi. Apalagi juga nanti misal nih kan kita nggak tahu ke depan ada workshop versi lain atau apa kan, intinya saya mau juga teman-teman dari kalangan bawah tuh tidak apa ya, Percaya diri lah. gitulah, percaya Pertanyaan diri. terakhir sebelum kalian tanya aku ya. Pertanyaan terakhir mumpung ada Dewan Sertifikasi. Ya, Dewan Sertifikasi, ya. Mari kita bully. Menurut kalian soal ujian sertifikat itu terlalu lebay enggak? Berani jawab kali, tapi sebenarnya Nanti kita kita tahu ulik pandangan dari Dewan dari Bapak Sertifikasi, Dewan ya. Sertifikasi. Tapi dari kalian kira-kira begitu melihat soal terutama AEP deh. Kira-kira apa komentar kalian? sebenarnya ya sama kayak Pak Cahyo ya, kayak bernafas dalam lumpur lah ibaratnya kan gitu, bernafas dalam Nanti lumpur kita bully ya gitu. Dewan Iya. Sertifikasinya ya. Iya, Mumpung gitu, sendirian. mumpung sendirian dia nggak ada temannya di Mumpung nggak ada sini. teman. Oke, banyak cerita tentang aku dong. Kenapa aku selalu pakaian putih-putih? Kenapa, Pak Aris? koleksi buku? Kenapa ini? Ayo dong, cepat. Ada ya. Kan sudah ditanya, jawab langsung lah. Kenapa harus putih? Padahal Kenapa harus Bapak putih penuh Pak Dewan dosa. Sertifikat sih? Karena ini malu sih aku ngomongnya. Sebenarnya untuk aku yang nggak suka olahraga itu sangat ajaib karena aku sangat suka tenis. Nah kalau orang suka tenis, suka ngikuti perkembangan ya nggak bisa main Pak ya. Setiap orang yang suka tenis pasti kiblatnya Wimbledon. Nah Wimbledon itu kan syaratnya adalah pakaian putih. Nah aku berharap pakaian putih nanti kalau punya anak harus jadi petenis. Jadi begitu lahir langsung tak kasih tenis. Harus gak usah belajar. Main tenis terus biar masuk 10 besar gitu. Nggak jadi apa ya? Ya. Nggak jadi apa? Nggak jadi apa enggak ya petenis ya. Itu kenapa saya pakai putih-putih. Lanjut. Terus buku, kenapa banyak sekali buku, bahkan kadang beli 2-3. Ya, Sama pula ya. Sama pula. Jadi bapak saya Koleksi. Bapak sertifikat Karena dulu gembel gak? Ya, Belum puas. saya itu satu punya koleksi buku, yang kedua punya koleksi kaset-kaset, CD, VCD pada zaman-zaman dulu. Nah, kenapa koleksi buku? Karena sejak lahir itu kan orang nangis, aku baca loh. Jadi pas lahir orang kan nangis, aku baca loh ya. Jadi nggak tahu kenapa dari orang itu suka sekali baca. Nah, saya kan hidup di kampung miskin zaman Pak Harto gitu ya. Nggak mungkin dong bisa banyak beli buku satu diulang-ulang sampai ngelontok. Sampai Karena hafal ya? karena saya suka baca ya, tak sampai ngelontok halaman itu sampai ngelontok gitu ya. Nah begitu udah mulai punya uang, dendamlah masa lalu gitu kan. Wah ini aku harus punya banyak buku yang dulu nggak bisa aku beli gitu loh ya. Jadi makanya kalau kalian lihat koleksiku itu kan buku-buku zaman dulu sebenarnya kan. Satu saya paling suka sejarah PKI, nggak tahu kenapa ya, menurut Tidak saya ingin menjadi PKI selanjutnya kan? enggak, jadi maksud saya itu adalah sejarah paling misterius gitu ya, karena ada banyak versi gitu ya, dan setiap buku terkait PKI aku pasti beli gitu, aku pasti baca dengan euforia gitu ya. Nah kalian Mas Akbar kalau nggak punya uang cari deh buku PKI, nanti pasti tak beli 3 kali lipatnya gitu ya. Gitu. Kan wajah miskin kan. Ma, Itu ini bercandaan di PPAP kayak gini ya, mohon maaf ya. Jadi, ironisnya gini, kalau dulu kan satu buku dibaca sampai ngelontok, sekarang itu ya
sekarang itu nggak punya waktu, jadi jangan kaget kalau di koleksi itu ada 3 judul buku yang sama gitu ya, yang masih semuanya masih dalam bentuk sampul, karena aku nggak tahu kalau ternyata aku sudah beli. Gitu. Baru masuk tak rapikan, loh kok aku punya, dan itu nggak cuma 1 buku loh ya, ada 100 bukuan yang 3 judul yang sama aku beli. Berarti ada gitu 100 buku dengan 3 buku ya. dengan 3. Dengan 3 itu 100 judul buku dengan 3 iya, buku yang sama. karena nggak tahu ternyata aku pernah Punya. beli, dan Oh. artinya nggak kebaca. Jadi ironisnya adalah sekarang banyak buku tapi nggak sempet baca gitu. Atau kita bikin PPAB perpustakaan ya. Kan ada buku lebih tuh. nanti kan kita liput kan Ya. koleksiku. Koleksi. Terus Termasuk ikannya. Kenapa Dan gondrong? terakhir ini aja deh. nah, Kenapa gondrong coba? Tuh Pak, kenapa gondrong? kalau gondrong Karena Mas cukur aja. suka-suka aja sih. Emang kenapa? Ya, Oh, mau sayang kenapa sama sukanya Rizky, kenapa? Rizky Gondrong. Sayang sama Rizky Gondrong. Atau seragamnya di Tapi waktu Gideon. kuliah aku juga gondrong karena waktu itu kalah taruhan. Oh, Jadi waktu itu ya waktu kuliah kita ada sama temanku, kita bertaruh mana yang lebih cantik, Julia Robert atau Julia Perez. Winona Ryder. Oh, Pernah dengar ya Pak, ada Hollywood. Iya, Pak. Ada. Jadi setiap anak yang datang nggak entah kenal entah tidak gitu ya, kita bilang mana Julia Robert atau ini, akhirnya aku kalah. Nah Start, akhirnya Yang cantik siapa menurut Pak Cahyo? kalau saya Julia Robert. Oh. Cuman ya gitulah. Jadi Nah, pertanyaan terakhir Nggih. nih, durasi Pak Sandra sibuk soalnya ya, Iya, nanti Sandra. kita nganu. Intinya ya itu tadi sama yang ditanyaan ke saya, sebagai pengajar di PPAB harapannya apa? harapannya pastinya adalah mencetak AP-AP baru dari kalangan, kita ngomongin Pak, dari kalangan menengah ke bawah yang mungkin nggak terlalu pintar gitu ya, tapi bingung, tapi nekat untuk jadi AP tapi nggak tahu harus sharing kemana, bingung kemana. Soal kata Mas Akbar nih Pak, saya beberapa kali ujian soalnya ya gitu-gitu aja sebenarnya, jawabanku ya gitu-gitu aja gitu ya. Makanya jawabannya Nggak gitu-gitu tahu aja. mana yang salah gitu. Nah saya berharap memang kemudian dari kalangan kita kita bantulah gitu. Meskipun sebenarnya sejujurnya aku ada kekhawatiran bahwa waduh saingan nih kan jadinya apinya jadi banyak, kueku jadi terebut dong. Tapi nggak tahu, kali ini aku percaya bahwa semesta itu sudah mengatur. Buktinya banyak api-api baru, rezekiku Makin banyak. makin banyak, nggak tahu kenapa gitu ya. Jadi kekhawatiranku nggak terjadi gitu. Sama karena sombong sih, maksudnya bisa berkontribusi meluluskan Mas Akbar. Wajahnya Mas Akbar tadinya senyap gitu, tiba-tiba senyum, itu rasanya lega gitu. Gitu sih. Intinya kayaknya kita biasanya kita paling Mari kita ajar Pak Chandra ya. kita biasanya paling heboh kalau udah pengumuman tuh Pak. Gimana anak murid kayak gimana, Emang lulus sudah nggak, berapa lulus sih nggak gitu. alumni PPAB? Oh ya, Yang jadi AP biar Pak Chandra tahu. Tahu. Yang jadi AP sudah berapa? Buluna, Mas Aldi. bukan masalah ini prosentasenya, karena kita mungkin baru Oh, iya. meluluskan nggak sampai 10, 3 batch. tapi dari yang tidak 10, jadi kayak 95% 95% lulus. Iya, 95%. yang Lulus jadi nggak ngulang loh ya. Iya, yang jadi AP ada 3 ya. 3, Lagi ya. sudah 3 yang jadi Sudah 3. AP. Yang Gitu, lainnya Pak. 95% lulus. Bahkan yang kelas terakhir batch 3 ini APKL ya. APKL lulus semua, itu yang ikut ujian lulus. Dari orang semua. berapa kita? Dari yang ikut ujian 5. 5. Oh, 5-5-nya yang 4 lulus APKL, yang satunya AEP dan APKL lulus. Sekali semua. langsung lulus. Ya, Oke. gitu. Intinya gitu. Tapi memang cara ngajar kita unik Pak, ya kayak gini, komedi gitu ya, karena kita lihat kalau apalagi Zoom ya, kalau dibikin serius sudah pasti ngantuk. Jadi pasti bercanda-canda, kita ngomongin artis apalah, kita ngomongin dan sebagainya gitu ya. Pokoknya gimana caranya nggak ngantuk gitu ya. Cuman tetap pesan saya adalah bola ada di tangan kalian pasti. Kita cuman membantu, kita cuman memfasilitasi, tapi kalau kalian sendiri yang nggak bergerak ya sama aja. Gitu. Ical kalau saja masih jualan kacang ya iya. Parfum sekarang, tetap jual aja parfum. nggak bisa Parfum lulus. sekarang. Sama belajar merangkai bunga. Jadi tetap kalian jangan les di Pak Cahyo pasti lu nggak juga. Nggak juga, Maksudnya tetap. adalah bola tetap ada di tangan Ya, gitu. kalian. Dan tapi betul kalau kemudian kita dengar yang nggak lulus itu sedih rasanya sebagai pengajar gagal. Gitu. Nah nanti intinya. kita coba ini ya,
persuasif sama Pak Pak Sandra, Sandra, Pak ya. bikin soal yang gampang aja. Gitu ya. Gimana Pak, gampang aja belum tentu benar, gampang aja belum tentu bisa gitu. Belum tuh bisa ya. Oke. Coba nanti kita ulik Oke. Pak Sandra. Oke, sampai di sini aja. Ini kalau dibiarin ngobrol Nggak Pak Cahyo selesai. bisa Iya. 5 jam Jangan lupa nanti nonstop. ngeliput supaya nggak dibilang hoax, ngeliput perpustakaanku Tolong, sama tim kreatif ya. kaset VCD. Kamu nggak tahu kan ada film Ikan. ada film nih Pak Sandra biar tahu ya, ada film bagus Indonesia menurut saya film paling seksi si Mamat tahun 72 kalau nggak salah. Itu film paling seksi. Kenapa paling seksi? Karena sad ending. Saya nggak suka film yang happy ending. Itu murahan. Film itu ya sad ending dong. Dan si Mamat nanti tak kasih ya. Linknya. Link gitu. Oke, gitu. Oke. Nonton film kok happy ending. Udah nih, udah. Udah. Bablas oke. terus. Bablas nih terus. Oke, sampai di sini bincang hari ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, sama ikutin IG kita. Duh, followernya masih dikit, kasihan. Aduh, nggak bisa lihat kekocakan Pak Cahyo dan goyang neracanya nanti. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.